Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan slogan yang tentu saja sering kali kita dengar bahkan ketika kita ada di sekolah dasar. Sosok yang satu ini memperkenalkan kita bagaimana indahnya keberagaman dalam pendidikan. Siapakah beliau? Saksikan ceritanya di episode kali ini. Sebagai seorang dokter, tentu saja merupakan kewajiban kita mengobati pasien di rumah sakit. Namun sosok dokter yang satu ini lebih dikenal mengobati pasien melalui pendidikan, di mana beliau memberikan pendidikan bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan namun terhalang oleh biaya. Dr. Tan, Sobat Antara, yang akan Ovi ajak ngobrol terkait tentang pendidikan, di mana beliau sendiri merupakan pendiri dari yayasan yang cukup terkenal di Sumatera Utara. Dokter Tan, senang sekali loh sebenarnya dok udah diganggu di tengah-tengah kesibukan Dokter Tan yang luar biasa sebagai background dokter, namun juga fokus dalam pendidikan. Bagaimana awal mula kisahnya dok bisa ada di lingkungan pendidikan, membangun sekolah, memberikan edukasi untuk masyarakat Medan? Ya, ini adalah kejadiannya itu ya karena hidup dari keluarga yang sangat miskin, di mana kedua orang tua saya tidak berpendidikan. Papa saya seorang penjahit, mama saya membantu papa saya. Boleh dikatakan lahir dari keluarga miskin tuh nggak nyaman. Ya, kita itu bisa dihina orang, ya, kemudian dianggap rendahan. Nah karena itu sejak kecil saya punya cita-cita ingin belajar meraih pendidikan yang setinggi-tingginya agar bisa merubah hidup keluarga saya. Nah, salah satu yang saya cita-citakan adalah ingin menjadi seorang dokter yang mengobatin orang-orang yang sakit, apalagi pada saat papa saya sakit keras, dokter yang dipanggil datang nggak mau datang karena kami miskin, itu semakin membulatkan tekad saya bahwa saya harus menjadi dokter yang mampu membantu orang-orang miskin, karena papa saya meninggal karena dokter tersebut tidak datang. Baik, berangkat dari pengalaman yang mungkin buruk, ya dikatakan pahit ya dokter Tan ya. Akhirnya men-trigger, bukannya malah mendiskreditkan diri sendiri, tapi men-trigger untuk menjadi lebih baik. Namun pertanyaannya sebenarnya apa yang membuat akhirnya titik poin Dokter Tan membangun sekolah di tahun 1987, padahal kala itu sibuk menjadi dengan kegiatan sebagai dokter? Ya, waktu itu saya itu karena papa saya meninggal, saya sambil kuliah saya ngajar. Jadi kalau pagi setiap hari itu saya kuliah, mulai saya jam 1, mulai jam 2 sampai jam 6 sore saya ngajar di SMA, kemudian mulai jam 7 malam sampai jam 9 malam saya ngajar les. Ya, cari uang untuk cukupin pembayaran uang kuliah dan sebagainya. Praktis setiap hari saya mulai belajar jam 10 malam sampai jam 2 dini hari. Jam 6 pagi ya bangun. Setiap hari tidur 4 jam. Nah, dalam perjalanan itu saya menemukan bahwa lewat pendidikan bisa merubah nasib orang. Jadi ada sedikit keinginan untuk berbuat secara pendekatan terbalik, ingin balas dendam yang positif, bahwa kalau saya bisa berhasil menjadi dokter ini karena saya lewat pendidikan, tentu nasib saya berubah. Nah kalau begitu saya juga bisa merubah hidup orang lain dengan cara mendirikan sekolah. Gitu. Nah itu awalnya saya itu
punya minat untuk membangun sekolah. Tapi yang lebih membuat saya semakin mengeras hati saya itu untuk mendirikan sekolah ini, pada saat saya ujian dokter negara, ya, saya itu diperlakukan tidak adil oleh dosen penguji saya. Saya menyelesaikan dokter saya itu dengan sangat sulit, ya, karena kami harus ujian dokter negara. Dan salah satu kami harus ujian di perguruan tinggi negeri, di mana saat ujian itu 11 mata kuliah, 10 mata kuliah udah selesai. Tinggal 1 mata kuliah, kalau itu selesai saya dilantik lah jadi dokter. Namun itu saya harus menempuh cukup lama, tinggal 1 mata pelajaran, dan saya harus ujian 5 kali. Dan setiap tahun hanya ujian 2 kali saja. 1 mata pelajaran tersebut, setiap ujian saya selalu ditanya, Sofyan Tan, kamu Cina ya? Nggak lulus saya. 5 kali baru lulus. Itu yang membuat saya berpikir bahwa seorang penguji yang sudah spesialis masih menggunakan suku dan agama untuk meluluskan seseorang. Berarti negeri ini ada something wrong. Ya, ada sesuatu yang salah. Karena itu saya harus merubah secara perlahan dengan membangun sekolah yang inklusif. Sekolah yang menghargai keberagaman, tapi sekolah yang juga sekaligus bisa menyelesaikan masalah kemiskinan lewat pendidikan. Nah, dan ini tergambar dari sekolahnya Dr. Tan sendiri ya. Pendidikan mulai diberikan dari TK hingga SMA. Dan tahun ini kita mulai dengan perguruan tinggi. Mungkin sedikit gambaran dulu Dr. Tan, dikala membuat sekolah itu langsung dari SDK terlebih dahulu atau dari taman kanak-kanak atau dari SMA jangan-jangan? Jadi awalnya itu ada SD, SMP, SMA dan SMA. Ya, hanya ada tiga unit aja, SD, SMP, SMA. Nah, waktu itu saya harus datangin rumah ke rumah di pinggiran kali, rumah-rumah yang rusuh, ya, saya datangin dan saya tanyain anaknya mau sekolah enggak gitu, ya, jemput bola gitu, gratis gitu ya, nanti jadikan anak asuh saya. Sebagian menyambut dengan penuh sukacita, ada sebagian yang menyambut dengan penuh kecurigaan, ya, wah ini kok ada orang Tionghoa yang menawarkan anaknya sekolah gratis. Ya, apalagi bilang anak asuh, dan konotasinya langsung berpikir apa nanti anak saya dijadikan anaknya atau dijualnya, karena umumnya stereotipnya itu Tionghoa adalah pedagang. Nah, sehingga pada saat itu anak kami yang bersekolah di Sultan Iskandar Muda itu saat itu hanya 171 orang. Yang tersebar 3 tadi ya, di SD, 3 SMP, unit SMA. itu, jadi sangat sedikit, ya. Tapi itu berjalan seiring waktu, ya sekarang dengan jumlah siswa yang sudah mencapai 3.900. Sekolah ini sendiri didirikan memang dari keresahan Dr. Tan. Mulai terjadi penolakan yang dialami secara real, akhirnya menggerakkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang memperkenalkan bagaimana perbedaan itu ada. Tantangannya pasti berat, Dr. Tan. Berat sekali. Ya, pertama tantangan itu saya mendirikan sekolah ini modalnya nekat. Dari modal dulu nekat. Nggak punya uang, ya. Nekatnya bagaimana? Minjam tanah orang lain, agunkan ke bank, kemudian keluar kredit pertama kali 60 juta, itu yang didirikan. Pinjam dari teman-teman. Tapi kan meminjam dari bank sulit, ya, karena kamu belum ada aset, ya. Bank bilang mana izinnya, izin operasionalnya. Izin operasional baru bisa keluar kalau kamu ada bangunan, ya. Dan bangunan itu selalu bertanya mana izinnya, izin sekolah, baru kita bisa dapat izin bangunan yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi ayam dulu atau telur dulu, ya. Ini kadang-kadang menjadi sesuatu hal yang sangat sulit, sehingga bank itu tidak mungkin mencairkan kredit. Nah, mau tak mau pinjam uang dari teman, ya, masing-masing ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, yang pasti untuk bayar
gaji tukang dulu lah pada waktu itu, dan kita bisa membeli bahan-bahan bangunan dari toko-toko bahan bangunan di sekitar sini, pinjam dan sebagainya. Nah, setelah itu kita pinjam tanah orang lain, ya, untuk diagunkan beserta aset yang ada. Yeah. Ya, keluarlah pertama kali pinjaman kredit bank 60 juta waktu itu. Nah, seiring dengan itu siswanya sedikit, kita harus bayar pajak, membayar bunga bank. Betul, dan mereka juga bukan dari keluarga berada. Ya, dan otomatis saya kesulitan sekali pada waktu itu. Nah, namun yang menurut saya masalah uang saja tidak menjadi satu hal yang hambatan. Yang justru menjadi pukulan psikologis itu adalah bagaimana orang banyak mencemooh, ya, wah dia dokter tapi kok ngurusin pendidikan, oh nggak benar dia itu, ya, mana ada dia mau berdagang itu karena Tionghoa. Yang lebih berat lagi adalah bahwa saya itu memfokuskan bagaimana berbagai suku dan agama bisa hidup rukun di sini dengan program membangun keberagaman itu. Banyak yang menolak hal itu, banyak tantangan dari berbagai pihak. Tidak mungkin kan antara Tionghoa dengan non-Tionghoa, begitulah ceritanya. Antara agama ini dengan agama ini, nggak bisa katanya. Banyak yang terjadi kesalahpahaman terhadap hal itu. Apalagi pada saat saya membangun, saya pikir ya kalau Muslim itu kan sholat 5 waktu, sehingga saya melihat wah ada anak-anak yang melaksanakan sholat di ruangan guru, sehingga terbersih keinginan untuk membangun musola. Nah, saya bangun musola yang akhirnya berubah menjadi masjid. Nah, pada saat saya bangun masjid itu selesai, yang atas himpunan dana dari berbagai pihak, termasuk yang non-muslim juga ikut nyumbang. Apa yang terjadi? Isu bergulir bahwa saya itu ingin mengislamkan, ya, yang non-muslim. Wah, bertentangan luar biasa. Ada sebagian yang dipaksa orang tuanya untuk keluar daripada sekolah ini. Di saat sekolah itu waktu itu udah lumayan banyak muridnya juga ya? Belum terlalu banyak, ya, tapi konsep kita itu memang ke arah sana. Berarti dari awal memang pertentangan langsung muncul? Iya, muncul. Tantangan itu luar biasa. Akhirnya saya mendirikan gereja dengan banyak sumbangan juga. Apa yang terjadi? Bahwa orang bilang Sofyantan udah pindah agama lagi dari Islam ke gereja, ke Kristen. Nah, kemudian saya bangun wihara, mereka bilang Sofyantan udah taubat. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang saya pikirkan, aduh saya nggak boleh mikirin, saya jalan aja terus. Nah, hari ini saya melihat itu justru yang kami bangun itu adalah merupakan salah satu jalan untuk membangun keharmonisan di antara generasi mendatang. Khususnya di lingkungan sekolah ya, lingkungan sekolah awal. Ya. Ya, ini jika balik lagi pendekatan kalau ke orang dewasa mungkin kita bisa menjelaskan. Kalau untuk ke anak-anak menjelaskan perbedaan itu pasti ada tantangan sendiri Pak sebagai tenaga pendidik. Jadi awalnya itu si anak itu semuanya itu disuruh secara terbuka menuliskan. Menurut kamu, kesan kamu tentang misalnya yang Melayu bercerita tentang kesan dia terhadap orang Tionghoa bagaimana, ya, orang Tionghoa menganggap suku ini apa, ya, nanti mereka nulis di dalam kertas dan kemudian itu ditabulasi di dalam papan tulis dan terbuka kan, muncullah berbagai jawaban-jawaban yang kadang-kadang bisa membuat kita itu ketawa juga. Tapi itu real, ya, bahwa di dalam benak si anak itu tertanam stereotip yang salah. Ya, misalnya kalau yang Tionghoanya itu akan menyebut, wah, kalau orang Melayunya, ya, itu suka memukul. Ya, suka meminta-minta uang gitu,
dan berlaku tidak adil terhadap kita. Ya, nanti yang apa itu, akan berkata berbeda lagi. lu suka bahasa Tionghoanya sendiri, hidupnya eksklusif, pelit, apa segalanya lah gitu. Nah itu kita buka dan kemudian dijelasin bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Bahwa mereka itu mendengar dari siapa? Mendengar dari orang lain yang tidak bertanggung jawab tentang hal itu. Karena mungkin si yang Tionghoa itu sering lihat bahwa orang tuanya dimintain duit oleh preman-preman di Medan misalnya. Ya, dianggapnya secara keseruan adalah memang mewakili watak daripada yang Melayu. Padahal itu tidak selamanya benar. Nah karena itu kita lakukan katakan pembekuan itu kita cairkan dengan permainan. Baik, menariknya ada pelurusan-pelurusan mungkin saya bisa bilang ya Pak ya, sesuatu hal yang mungkin seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan, namun di sekolah dibicarakan, diinformasikan juga. Ya, dibicarakan dan kemudian nanti yang guru agama Islam, guru agama Buddha, guru agama Kristen, Katolik menjelaskan hal ini bersama-sama kepada mereka sehingga menjadi mencair, ya dan banyak sekali program-program yang di sini itu yang saya bertanya kamu menjawab gitu ada gitu loh untuk meluruskan itu dan mereka bisa berkomunikasi dengan hal itu dan tentunya dengan banyak permainan-permainan yang menyadarkan misalnya main tari-tarian, main film, main ini ya pendekatan-pendekatannya lebih mudah diterima jadi oleh mereka anak-anak. itu bergaul bersama lama-lama hilang gitu. Hilang maksudnya seperti pandangan-pandangan mereka yang buruk dan salah negatif ya. itu gitu. Dan saya tertariknya adalah pendekatan yang dilakukan kepada anak-anak dilakukan juga dengan hal yang dekat dengan mereka dari tari-tarian lalu juga diajak menonton dan lain-lain, merupakan edukasi yang sangat jarang mungkin ditemukan di sekolah-sekolah lain ya Pak ya. Dan salah satu ikon di sekolah itu kalau setiap siswa baru dia harus belajar tentang pohon bisbul. Pohon bisbul. Jadi di belakang itu ada pohon bisbul, ya, sebagai tempat pembelajaran. Nah, pohon bisbul itu dia kalau sepasang dilekatkan, ditanam bersama, yang jantan dengan betina, maka dia berbuah. Kalau dia pisah, dia nggak bisa berbuah. Nah, di sini itu kita sampaikan kepada anak, nah, ya, makhluk hidup yang paling tinggi derajatnya itu adalah manusia. Yang kedua adalah hewan, ketiga baru tumbuh-tumbuhan. Tapi manusia harus belajar dari pohon, tumbuh-tumbuhan yang sekalipun ditanam orang Jawa, pohon Jawa, asam Jawa, ditanam orang Jawa, tapi buah asam Jawanya bukan untuk orang Jawa, tapi untuk semua orang. Benar. Ya, buahnya bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, kalau dia keluarkan oksigennya bukan hanya untuk si orang Jawa, tapi untuk semua orang, sekalipun pohon ini bermusuhan dengan virus, dia tetap kasih oksigennya kepada virus yang menggerokotin dirinya. Ya, filosofi-filosofi seperti itu. Kalau demikian, kenapa kita sebagai manusia yang punya kelas yang paling tinggi, kita nggak malu dong sama pohon yang kelas 3 itu, yang tidak bisa bicara, tapi dia bisa berbuat dan berhati universal. Nah, di sana pencairan-pencairan itu. Jadi kami doktrin itu dulu, gitu. Sesuatu yang universal, tentang pembelajaran bagaimana kita menghargai sama manusia. Dan jelas bahwa di dalam kurikulum kita, kita memperkaya dengan hal-hal yang berkaitan itu. Kalau misalnya yang tadi saya ceritakan tentang pohon itu bisa diajarkan di biologi. Ya, nanti matematika lain lagi. Jadi setiap guru di sini dia paham untuk setiap mata pelajarannya dia bisa sisipkan tentang keberagaman itu. Dia bisa masuk ke dalam hal itu. Dan setiap guru udah terlatih tentang hal itu. Jadi sekolah ini dibangun dengan fondamen yang memang sejak awal untuk menjawab tantangan itu. Yang beredar di masyarakat, khususnya terkait perbedaan ya. Perbedaan, karena menurut kami bahwa kalau perbedaan-perbedaan ini akhirnya kerucut menjadi permusuhan dan kemudian terjadi pertumpahan darah,
sekalipun negara ini kaya raya dengan sumber daya alamnya, maka negaranya akan ambruk. Nah, karena itu kita siapkan anak-anak dari berbagai suku dan agama dan ras untuk tumbuh bersama membangun Indonesia yang memang tidak bisa dihindari berbineka tunggal ika. Betul, saya setuju Dokter Tan, statement yang menarik karena memang pendidikan yang paling awal sekali harus diberikan pada anak-anak. Bagaimana kita membangun pondasinya sangat penting di sekolah dasar. Lalu mereka seperti kertas putih yang kita gambar menjadi satu lukisan yang indah. Betul, Dokter Tan, ini menariknya sekarang di tengah juga sistem pendidikan yang ditawarkan di yayasan ini akhirnya berkembang tidak hanya sampai SMA, namun juga sudah dibangun TK dan ada perguruan tinggi juga yang baru diresmikan bersama, benar ada SMK dan perguruan tinggi yang diresmikan bersama Pak Nadiem, Menteri Pendidikan. Mungkin boleh dijelaskan kenapa akhirnya beranjak ke perguruan tinggi? Jadi begini, saya itu pertama merasa gelisah karena anak-anak yang saya didik sampai SMA yang punya pemikiran tentang keberagaman begitu baiknya, dia masuk ke perguruan tinggi di tempat lain yang mungkin tidak mengajarkan hal ini. Sedangkan mereka pasca tamat SMA, mereka masih labil, ya, masih ya puber yang belum selesai, sehingga gampang dipengaruhi yang hal-hal yang buruk. Menurut saya ibarat ini belum cukup matang, saya lepas. Karena itu harus diselesaikan sampai perguruan tinggi, ya, itu satu. Yang kedua, melihat daripada angka-angka pengangguran yang membuat saya gelisah, kenapa jumlah pengangguran itu yang sarjana hampir 1 juta itu. Ini kan berarti pabriknya nggak benar, ya, menghasilkan produk yang tidak layak dan tidak laku di pasar. Nah, karena itu saya mencari-cari. Ternyata bahwa seseorang itu selama ini pendidikan kita itu hanya mengajarkan kalau kamu masuk hukum ya kamu belajar hukum. Kalau kamu masuk wirausaha, kamu masuk wirausaha. Tidak ada pengkayaan terhadap ilmu-ilmu yang lain. Kalau kamu jadi masuk pertanian ya kamu cukup pertanian gitu. Baik. Padahal seseorang itu harus bisa menguasai lebih daripada satu keilmuan. Kalau dia itu adalah seorang pengusaha, dia harus menguasai IT. Kalau dia IT, berarti pengusaha yang mana? Dia harus bisa melihat ke depan bahwa barang-barang yang harus dijual harus yang ramah lingkungan, ya, atau produk yang organik. Berarti dia harus belajar juga pertanian, pembekalan itu. Ya. Jadi dari sana itu dia begitu keluar, dia sudah memiliki kemampuan yang berbeda dengan lulusan lain. Bahwa dia tidak akan, aku jadi pegawai aja, enggak. Tapi dia juga bisa menjadi seorang wirausaha yang modern, yang paham akan IT, karena di sini ada bisnis digital, gitu misalnya seperti itu. Dan dia bisa menjawab. Itu adalah salah satu kenapa saya bangun untuk menjawab bahwa lulusan dia siap pakai. Ketiga, persoalan yang sangat mendasar kita bandingkan coba. Ya, Indonesia dengan 273 juta penduduk, ya, dibandingkan dengan Korea Selatan yang 51 juta, yang sama-sama merdeka, selisihnya 2 hari. 15 Agustus, ini 17 Agustus. Hanya selisih 2 hari. Ya, mereka cuma 3 bulan bisa bercocok tanam, kita sepanjang tahun. Kok kita nggak bisa maju? Rupanya ternyata bahwa periset kita di Indonesia hanya ada 7.200. Berarti kita butuh banyak riset. Sedangkan di Korea Selatan 518.000 periset. Angka belakang saja pun lebih tinggi dari kita. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa Korea Selatan itu begitu maju dan mengirimkan banyak sekali barang-barang import sampai makanan, sampai film. Sekarang jadi drakor dan sebagainya. Nah, karena itu saya memfokuskan perguruan tinggi saya di riset.
Nah inilah yang membedakan itu. Gitu. Berarti mungkin bisa saya simpulkan berangkat dari yang pertama angka pengangguran yang tidak tepat mungkin antara lulusan sarjana yang dibutuhkan di lapangan kerja, lalu juga bagaimana kita bisa melihat negara tetangga ini ternyata melahirkan banyak sekali orang-orang yang melakukan riset. Mungkin itulah yang masih menjadi PR atau tantangan di dunia pendidikan ya Pak Sofyan, seperti mimpi kita. Karena kalau riset kan berarti dia penemu. Betul. Ya, makanya kondisi kita punya dosen kasihan banget penghasilannya. Kalau dia riset penghasilannya tinggi, ya, dan kemudian dia kalau menemukan sesuatu, wah dia ada hak patennya. Tapi harga yang lebih luar biasa adalah hasil produk dia itu bisa meningkatkan income daripada masyarakat. Baik. Dokter Tan, ini sebenarnya obrolan yang menarik sekali, obrolan yang harusnya kita bisa bahas lebih dalam lagi, namun apa daya waktu juga yang harus menjadi penghujung dari obrolan kita. Saya sebenarnya tertarik tentang konsep Dokter Tan terhadap dunia pendidikan, bagaimana menghapuskan diskriminasi yang memang ada, lalu bagaimana kita bisa menciptakan Indonesia yang minim pengangguran, walaupun menghapus total itu saya rasa masih mimpi yang sangat jauh. Tapi sekiranya dari Dokter Tan, seorang dokter yang fokus juga dalam dunia pendidikan, apa yang menjadi mimpi ideal Dokter Tan untuk Indonesia? Silakan. Mimpi saya adalah bahwa kekayaan alam yang begitu berlimpah itu mampu diolah dan dikerjakan oleh putra-putri yang terbaik bangsa ini. Lewat apa? Lewat pendidikan yang berkualitas. Jadi pendidikan yang berkualitas tidak bisa main-main. Mendirikan perguruan tinggi itu tidak bisa asal jadi. Ruko-ruko bertebaran jadi kampus. Menurut saya itu nggak ideal. Dan harus diisi oleh orang-orang muda, ya, yang kemudian mau mengabdikan diri untuk menjadi dosen. Karena sekarang kita krisis orang-orang pintar yang mau jadi guru. Karena penghasilan gurunya kecil. Nah karena itu saya merasa bahwa hari ini saya mendirikan perguruan tinggi, saya ingin memberikan satu kesejahteraan yang tinggi pada si dosen-dosen muda ini, sehingga mereka itu menjadi tertarik dan mereka terus diupdate, ya, diupgrade keilmuan dia, sehingga mereka itu bisa mampu memberikan kontribusi lebih besar. Jadikanlah Indonesia sebagai negara yang bukan hanya makmur, tapi juga damai. Ya, saya paling khawatir adalah kemiskinan yang meningkat menimbulkan kecemburuan, kecemburuan yang meningkat akan menimbulkan antipati dan kemudian terjadi pertikaian yang anarkis. Baik. Saya khawatir tentang hal itu. Kalau yang saya lakukan itu betul dilakukan, pembangunan yang berkelanjutan, ya salah satu universitas kami itu ini nanti juga mengajarkan tentang cinta lingkungan dan sebagainya. Nah kalau itu berkelanjutan sebaik, Indonesia itu akan menjadi negara yang superpower di masa yang akan datang. Dan semoga mimpi dari Dokter Tan bisa kita wujudkan. Jadi ini diharapkan juga di luar sana ini bisa menjadi suatu hal yang menggerakkan, Dokter Tan. Bagaimana kita menggerakkan individu melalui sistem pendidikan, membenahi terlebih dahulu, dan meningkatkan SDM-SDM-nya. Obrolan yang luar biasa, Sobat Antara bersama Dokter Tan, dan jangan lupa ini baru awal. Bagaimana Dokter Tan membangun pendidikan diawali dengan memberikan edukasi bagi masyarakat, lalu juga membangun perguruan tinggi ke depan sana. Tujuannya cuma satu, untuk memberikan SDM yang berkualitas untuk Indonesia. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi kita semua dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!